الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus, jazakallah, baik yayasan maupun takmir Masjid Mujahidin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Mujahidin, di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan berakhir dengan pelaksanaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini topik yang akan kita bahas masih terkait dengan ensiklopedia adab, masih seputar tentang masalah-masalah adab. Jika pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan tentang adab berwudu sesuai sunnah, dan itu sudah kita tuntaskan, wudu sesuai sunnah, maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang adab bersiwak, memakai siwak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwasanya jadwal saya di Masjid Mujahidin Mojokerto ini yang biasanya di Senin yang ketiga ba'da maghrib pada setiap bulannya, qadarullah ternyata berubah, yaitu di Senin yang keempat, sebagaimana malam hari ini kita berada di Senin yang keempat. Nah, dalam setiap bulannya ba'da maghrib, kami memohon maaf kepada para jamaah yang mungkin sudah menjadwalkan secara rutin setiap bulan Senin ketiga, sehingga aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu lakukan dikondisikan. Namun qadarullah karena satu dan lain hal, yaitu mulai dari malam hari ini dan untuk kedepannya insya Allah berubah di Senin yang keempat ba'da maghrib. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk yaitu materi bersiwak sesuai sunnah, perlu Bapak Ibu ketahui pula, tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya 14 abad yang silam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap khutbahnya, baik itu khutbah Jumat, baik itu khutbah wukuf, maupun khutbah-khutbah Nabi yang lainnya, beliau selalu mengatakan seperti yang saya sampaikan di awal kajian tadi. Apa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Artinya, sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah di dalam kitabullah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib bagi kita untuk meneladani beliau, karena beliau adalah sang uswatun terbaik di muka bumi ini. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu pemberi contoh terbaik. Tidak ada pemberi contoh terbaik di muka bumi ini kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam semua hal dalam kehidupan kita wajib menjadikan Rasul sebagai figur, baik dari masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, sampai pada masalah-masalah yang mungkin tanda kutip dianggap remeh oleh kaum muslimin, itu pun wajib mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat dalilnya misalnya, yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, kata Nabi. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qila, seseorang bertanya kepada Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, mengikuti jalan hidupku, maka itulah orang yang masuk surga. Dan siapa yang tidak mentaatiku alias mendurhakaiku, itulah orang yang enggan. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, dengan tegas Nabi bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci cara hidupku, sunnahku, maka dia bukan golonganku. Makanya mau tidak mau Bapak Ibu, mau tidak mau, ketika seseorang itu mengucapkan kalimat syahadat, terutama syahadat yang nomor 2, yang disebut dengan syahadat Rasul, persaksian seorang hamba atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Mau tidak mau wajib mengikuti, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Nah, salah satunya yang harus kita teladani dari sunnah beliau adalah yang kita bahas pada malam hari ini, sunnah bersiwak. Bersiwak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakai siwak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada di dalam salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, kita kalau dengar ayatnya kita akan kaget. Allah katakan di dalam Al-Quran itu, surat An-Nisa ya, surat yang keempat ayat 80. Apa kata Allah Azza wa Jal? Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Artinya, barang siapa yang mengikuti Rasul, otomatis sama dengan mengikuti, mentaati Allah. Perhatikan, ayatnya tidak mengatakan mayyuti'illaha
faqad ata'a Rasul. Siapa yang mentaati Allah otomatis mentaati Rasul. Enggak, ayatnya enggak bilang begitu. Ayatnya mengatakan mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati, mengikuti Rasul, otomatis sama dengan mentaati Allah. Loh, berarti kalau begitu kuncinya di satu orang ini. Iya, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saja, ittiba bukan ibtidah. Mengikuti bukan membuat perkara-perkara baru dalam masalah ibadah. Enak kok hidup ini. Kita beragama ini enak, tinggal ngikuti aja. Ibarat anak kalau sekolah itu apa istilahnya itu ya? Kalau gambar itu ngeblat. Iya. Kan Bapak Ibu sekalian, gambar, mengarang ya sambil berpikir apa yang mau digambar itu lebih sulit daripada ngeblat. Ngeblat itu gampang, tinggal ditempelkan aja, gambarnya terlihat, nampak bayangannya, tinggal diikuti aja. Kita ini disuruh ngeblat, gampang kok, nggak usah buat cara-cara baru, suruh ngikut gitu aja, ngeblat. Ya, oleh karena itu maka itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya yang kita bahas adalah bersiwak sesuai sunnah. Baik, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materinya saya bagi menjadi 5 pembahasan. 5 pembahasan tentang siwak. Apa itu? Yang pertama yang akan kita bahas, definisi siwak. Apa sih siwak itu? Apakah siwak itu harus kayu arak? Ya. Apakah kalau kita pengen punya siwak harus pergi ke toko-toko perlengkapan haji dan umrah, harus ke Mekah, harus ke Madinah, sehingga beli kayu siwaknya di sana? Apakah harus begitu? Atau bisa jadi kayu-kayu atau batang kayu atau akar pohon yang ada di sekitar tempat tinggal kita? Apakah juga bisa? Nanti saya jelaskan definisi siwak. Ini yang pertama ini. Yang kedua, pembicaraan kita tingkatkan keutamaan bersiwak. Keutamaan bersiwak. Apa manfaatnya orang itu kalau bersiwak? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, kapan saja kita disunahkan bersiwak? Dalam kondisi keadaan kapan saja kita itu disunahkan untuk bersiwak. Itu materi nomor 3. Materi yang keempat, adab bersiwak. Bagaimana tata cara bersiwak itu? Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kalau tangan kanan atau tangan kiri, dimulai menggosoknya itu gigi kanan atau gigi kiri dulu. Nanti menggosoknya itu horizontal dulu atau atas bawah, vertikal. Semua ada aturan mainnya. Diatur semua sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kira-kira agama serinci kayak begini? Nggak ada. Hanya Islam yang membahas aturan yang rinci seperti ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Terus kemudian yang kelima, penutup terakhir adalah 2 hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan siwak. 2 hal yang perlu diketahui sebelum menggunakan siwak. Baik, sekarang kita bahas saja langsung satu persatu, kita urut dari awal. Apa tadi yang nomor 1? Definisi siwak. Definisi siwak ini ibu-ibu rajin mencatat ya. Sebagian bapak-bapak juga mencatat ya. Ibu-ibu mayoritas mencatat ya. Itu yang benar mestinya ya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan ya. Ikat ilmu itu dengan tulisan, seperti itu. Baik, tapi karena bapak-bapak di sini mayoritas hafalannya kuat-kuat ya, sehingga nggak perlu nyatat ya, kan hafal gitu ya. Materi bulan yang lalu tentang apa, insya Allah judulnya lupa ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang pertama, definisi bersiwak. Disebutkan oleh para alim ulama tentang definisi siwak. Salah satunya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarhul Mumti' di juz yang pertama halaman 118. Apa kata Ibnu Utsaimin rahimahullah? Siwak itu adalah, nah ini menarik ini definisi yang beliau sampaikan. Siwak itu adalah nama untuk sebuah dahan atau akar pohon,
nama untuk sebuah dahan ya, atau akar pohon yang digunakan untuk bersiwak. Siwak itu sendiri menggosok gigi. Nah, oleh karena itu, nah ini yang menarik kesimpulan beliau. Oleh karena itu, semua bentuk dahan atau akar pohon apa saja boleh kita jadikan untuk bersiwak asal memenuhi 3 syarat. Harus 3-tiganya, nggak boleh dipilih salah satu ini. 3-tiganya harus kena semua ini. Saya ulang ya. Oleh karena itu, dahan pohon apapun, akar pohon apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk bersiwak asal memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah harus lembut. Harus lembut sehingga yaitu dahan atau akar pohon tersebut tidak merusak yaitu daripada gusi atau gigi. Makanya dia harus lembut, nggak boleh keras, lembut. Yang kedua, akar atau dahan pohon tersebut berserat ya, bisa digunakan untuk membersihkan dan sifatnya itu basah, tidak kering, basah dan berserat dia ya. Dan yang ketiga, seratnya tersebut kalau kita gunakan untuk menggosok gigi tidak berjatuhan atau berhamburan sehingga mengotori mulut kita. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi yang namanya siwak itu tidak harus yaitu kayu arak, enggak. Tidak harus kita susah-susah pergi ke toko perlengkapan haji umroh, tidak harus. Iya, tetapi dahan atau akar pohon yang ada di sekitar lingkungan kita ini bisa kita gunakan untuk bersiwak selama syaratnya 3 tadi. Yang pertama tadi apa? Lembut ya, artinya tidak keras seperti yang saya bawa ini. Lah kalau ini kayu arak ini memang belinya di sana waktu itu ya. Nah ini tuh lembut ini. Yang kedua yaitu berserat. Jadi ini kulitnya kalau kita kupas atau kita gigit pakai gigi kita kulitnya, atau kemudian pakai pisau dicacah. Nah sampai dijadikan kayak sikat gigi. Nah itu berserat. Ini berserat. Dan dia basah. Memang kalau kita tekan sedikit seperti agak basah ya. Terus kemudian ketiga, seratnya kalau dipakai bersiwak maka dia tidak berhamburan di mulut kita. Itu syaratnya. Silakan cari pohon apapun di sekitar kita, dahannya atau akarnya. Seperti itu ya. Baik, jadi itu definisi siwak gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang yang nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya siwak ini boleh dibersihkan. Jadi kalau sudah dipakai sekali, 2 kali atau 3 kali pakailah paling tidak, maka dia dipotong ya, lalu kemudian dicacah lagi, digunakan sisanya. Terus begitu, potong lagi terus. Jangan kemudian sampai ya sampai tidak karu-karuan ya, tetap masih ditaruh di saku, sedangkan ini jeprak ya Allah, jorok. Makanya orang tidak mau ngikuti sunnah. Kok jorok gitu ya? Itu kan bekasnya gigi, bekasnya karang gigi, bekasnya sisa makanan yang melekat di gigi, kan bau itu dan seterusnya. Kok ditaruh gitu ya? Kok tidak dibersihkan? Makanya boleh dibersihkan. Iya, makanya orang itu kadang-kadang nggak mau mengikuti sunnah karena salah orang yang memakainya. Nah, seperti makan berjamaah, Nabi kan bilang, fajtami'u ala ta'amikum wa dzkuru smallahi alaihi yubarak lakum fi. Berkumpullah pada makanan kalian, sebutlah nama Allah, Allah akan turunkan barokah. Ini meja makan, suami di sini, istri di depan kita, anak-anak samping kanan, samping kiri kita, tetap di satu meja makan, piringnya sendiri-sendiri, nggak barokah. Nah, yang namanya barokah itu satu nampan, satu tempat dipakai rame-rame. Lah kalau kita lihat di beberapa pondok pesantren, memang jujur saya sendiri juga lihat di beberapa pondok pesantren, nah saya sebut nama pondoknya, saya lihat kesannya jorok memang. Semua lauk pauk ditumplek-plek jadi satu, diurap semuanya terus. Nah jorok, sehingga makanya orang nggak mau.
tapi lihat di Madinah. Saya perhatikan aja cara mereka orang-orang Arab itu ketika makan berjamaah. Saya perhatikan aja. Bagus, enak. Piringnya sendiri, satu nampan tetap untuk 3 orang. Bahkan ada hitungannya kata Nabi. Itu ada hadisnya itu. Kalau yang makan 3 orang, mohon maaf, kalau yang makan 2 orang, lauk pauknya itu cukup untuk 3 orang. Kalau yang makan 3 orang, lauk pauknya cukup untuk 5 orang. Itu ada hitungannya itu. Saya perhatikan aja. Jadi nasi disendirikan karena yang makan itu 3 orang, lauk pauknya itu untuk 5 orang. Tapi nasi disendirikan, lauk pauk mangkoknya sendiri, tempatnya sendiri. Nah, mereka tetap makan di piring yang sama. Ketika mereka ingin mengambil kuah atau lauk apa, tinggal mengambil pakai sendok, ditaruh, kemudian mereka pakai makan nasi. Nanti ngambil apa lagi? Tidak dicampur blek, semuanya diurap jadi satu. Jorok. Makanya suami istri itu makan berdua, oh itu barokah itu. Berdua, berarti kalau berdua lauknya 3, mencukupi 3 orang. Terus suami yaitu menyuapi istrinya, masya Allah. Ya, itu kalau istrinya lebih dari 1, masya Allah. Satu, luar biasa itu. Ini sunnah yang sudah mulai punah Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lanjutkan, itu nanti ada materi tersendiri ya. Nanti ibu-ibu komplain soalnya. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama itu definisi siwak. Sudah kita lewati ya definisinya, sudah jelas semua. Sekarang kita akan masuk yaitu yang kedua. Yang kedua adalah keistimewaan siwak. Apa sih istimewanya ini? Siwak ini, istimewanya ini. Yang pertama, keistimewaan siwak. Pelakunya, artinya pelakunya ini orang yang memakai siwak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Kitabnya tidak saya bawa, maaf. An-Nasai, bagi Bapak Ibu yang pernah mendownload yaitu 9 kitab ya hadis. Nah, maka nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan saja. Nah, jadi seperti ini tinggal dimasukkan saja nomornya. An-Nasai nomor 5, ditulis nomor 5. Setelah itu dicari An-Nasai. Nah, ini An-Nasai. Nah, sudah kita lihat di sini. Nah, ini muncul. Nah, ini perawinya nanti rijal-rijalnya yang meriwayatkan ini ada di sini. Tahun lahirnya kapan, keluar semua. Lalu kemudian ini juga bisa dikopi, diprint dan diperbanyak. Nah, sanad-sanadnya keluar semua. Saya bacakan. An-Nasai nomor 5 bersumber dari dari sahabiah ya, Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku madharatun lil fami mardatun lirabbi. Artinya bersiwak mendatangkan wewangian mulut. Bersiwak itu bisa membersihkan mulut, menimbulkan mulut jadi wangi dan mendapatkan ridho dari Allah. Orang pakai siwak itu diridhoi oleh Allah. Sedangkan orang hidup itu kan butuh ridhonya Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, Ustadz ada nggak amalan yang lain supaya kita diridhoi oleh Allah? Ada. Amalan-amalan yang mendatangkan ridho Allah. Apa itu contohnya? Di antaranya ya, yang pertama nih, amalan yang mendatangkan ridhonya Allah. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua itu mendatangkan ridho Allah. Apa katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Ini bisa kita lihat dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 4. Apa kata beliau? Ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Rabb Allah Azza wa Jal bergantung dari ridhonya orang tua. Murka Allah bergantung dari murka orang tua. Jadi kalau orang tua itu sudah tidak ridho, maka tidak akan pernah Allah menurunkan ridhonya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan ridho dari Allah, bakti sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang lain yang mendatangkan ridho. Ini kita kembangkan dikit ya, untuk nambah ilmu saja. Yang kedua adalah mengikuti jejaknya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Suratnya surat nomor 9. Coba dicarikan surat nomor 9 At-Taubah. Ayatnya ayat 100. At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari
walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Silakan baca Ustaz. Ayat 100. Ya, ayat 100. Silakan. Ketemu? Enggak ketemu? Baik, saya bacakan aja. 100. Ya, silakan dibaca ayat 100. Ya. Dan orang-orang yang terdahulu. Ayo. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Di antara dari golongan Muhajirin dan Ansor. Stop. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Muhajirin. Siapa Muhajirin? Sahabat Nabi yang ada di Mekah. Dan orang-orang Ansor. Siapa Ansor? Sahabat Nabi yang ada di kota Madinah. Lanjut poinnya sekarang. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Stop, itu poinnya. Dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansor dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Orang yang mengikuti jejaknya para sahabat, Ustaz, apa janjinya Allah nanti di hari kiamat? Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Bagaimana keadaan mereka di surga? Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam surga. Itulah orang yang mengikuti jejak para sahabat, mendapatkan ridho dari Allah. Terus amalan yang lain yang kita bahas malam hari ini, yaitu bersiwak. Orang bersiwak itu mendatangkan ridho Rabb Azza wa Jal. Baik, itu keutamaan, keistimewaan siwak yang pertama. Yang kedua sekarang. Nah, kalau yang kedua ini semuanya fatwa ulama. Yang kedua, keistimewaan siwa adalah siwa ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, siwa ini bisa digunakan di setiap tempat. Di masjid bisa, di kantor bisa. Ya. Sementara pasta gigi nggak bisa. Orang pakai odol pasta gigi butuh air, butuh tempat. Nggak mungkin bisa dipakai di dalam masjid, nggak bisa. Tapi ini Anda bisa langsung pakai di masjid, nggak butuh air, nggak butuh tempat khusus gitu, nggak butuh, langsung gunakan. Setelah digunakan, sudah ditaruh di saku atau dimasukkan ke tempatnya, langsung kita sholat. Tetapi kalau odol pasta gigi, butuh ke kamar mandi, toilet, ya butuh air untuk berkumur, membersihkan dan seterusnya. Makanya jangan disamakan pasta gigi dengan siwak, nggak bisa. Kalau ada orang zaman sekarang, Ustadz, dulu di zaman Nabi tidak ada odol, makanya pakai ini. Sekarang ini ada pasta gigi, mereknya macam-macam. Ya, maka sudah tidak berlaku. Orang pakai ini, Ustadz, berarti kembali ke zaman onta ini, Ustadz. Orang kalau pakai ini, Ustadz, berarti kembali ke zaman jahiliyah. Ini sudah zaman modern, sudah ada pasta gigi, lebih bersih, lebih enak. Gak bisa. Sunnah Nabi tidak bisa tergantikan. Buktinya nggak bisa dibawa kemana-mana. Iya, pasta gigi betul. Tapi untuk digunakan tidak di setiap tempat, tetapi butuh tempat terkhusus. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang keempat, keistimewaan siwak yang keempat, ternyata siwak ini manfaat dari sisi kesehatannya banyak. Apa manfaatnya? Saya bacakan fatwanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Nah, apa kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Siwa ini ternyata manfaatnya: satu, membersihkan gigi; dua, memperkuat akar gigi; tiga, melemaskan lidah. Orang yang baca Qur'annya kaku pakai siwak, maka akan lemas itu lidahnya. Nah, pakai siwak, karena siwak ini ada cairannya, kayu ini ada cairannya di dalam. Nah, itu yang bikin melemaskan lidah. Terus kemudian mencegah gigi keropos, mengharumkan mulut, menjernihkan otak karena cairannya, ya. Terus dan menambah nafsu makan, menghilangkan dahak, menjernihkan suara, mempertajam pandangan mata, menyehatkan lambung, mengusir kantuk, dan masih banyak lagi.
Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Ya, silakan dimiliki Bapak Ibu sekalian. Buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya bawa kalau nggak salah, ada di mobil. Saya bawa Tibbun Nabawi, cara pengobatan ala Nabi. Dan itu disesuaikan dengan abjad huruf hijaiyah. Misalnya alif. Alif itu pengobatan yang pakai huruf alif itu apa saja? Banyak. Ya, salah satunya yang pernah saya coba betul-betul terbukti adalah selain habatus sauda ya, selain itu, kalau itu jelas madu dan yang lainnya. Ada salah satunya itu adalah yaitu dengan ini apa ini kertas setelah dibakar itu dia jadi abu-abu dengan abu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ini pernah saya tes betul-betul ini dengan abu, Bapak Ibu sekalian. Nah, diantaranya caranya adalah yaitu pada satu saat qadarullah, yaitu putra saya jatuh, lalu kemudian kakinya berdarah. Iya, istri saya bingung sudah lihat darah yang begitu banyak. Iya, lalu kemudian saya suruh yaitu untuk membakar apapun, kertas atau apapun yang penting jadi abu. Begitu dibakar, lalu kemudian abu saya pegang, saya tutupkan ke luka itu. Nangis memang, nangis. Saya tutupkan terus. Ya, wong lukanya itu menganga betul. Ya, makanya ibunya nggak tega untuk ngelihat. Tak tutup betul. Sudah. Setelah itu kemudian tetap tak bawa ke rumah sakit. Tetap Siti Khadijah sepanjang. Begitu sampai di rumah sakit Siti Khadijah, dibersihkan kakinya, darahnya sama hitam-hitam itu karena debu itu tadi, abu tadi itu dibersihkan. Katanya dokter, ini tidak perlu dijahit, tidak usah dijahit, karena ini cukup saya kasih obat anti nyeri aja sama ini macam-macam. Ini kenapa kok hitam ini kenapa? Ini ya, saya kasih abu. Loh memangnya kenapa Pak Ustadz kok dikasih abu? Nah, ilmu masuk. Karena Nabi SAW pernah mengajarkan seperti ini. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib pada saat gusinya berdarah. Nabi menyuruh kepada Fatimah putrinya, ambilkan sesuatu yang bisa cepat untuk dibakar dan bisa jadi abu. Akhirnya ada tikar kering dibakar oleh Fatimah, diambil abunya oleh Nabi, ditutupkan ke gusi yang berdarah tadi oleh Nabi. Ditutupkan. Maka berhentilah pendarahan. Jadi abu itu fungsinya menghentikan pendarahan. Saya buktikan kalau itu betul. Kebenaran kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu kalau mengucapkan itu wahyu dari Allah. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kalau berobat ya, tolong ya pakai wahyu dulu lah. Ya, mohon maaf ini. Saya tidak ingin mengajak berdebat dengan dokter ini, enggak. Tetapi maaf, obat-obatan yang ada di apotek itu adalah hasil hipotesa. Hasil ini zat kimia ini dicampur ini jadinya ini. Percobaan. Adapun kalau madu, habatus sauda, air zam-zam, termasuk tadi abu, terus kemudian juga ruqyah, bekam, ini semua obat dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran, obat wahyu ini. Maka kita harus mengimani, meyakininya. Lah kita tidak, pusing dikit, minum apa? Nah sudahlah, jangan nyebut merek tertentu lah obat ini. Iya. Colong pengobatan ala Nabi dulu, gitu loh, ya. Baik, dan harus yakin, ya harus yakin. Baik, kita lanjutkan. Kadang-kadang kita ini tidak yakinnya itu setengah-setengah. Ya, ini loh Pak ada habatus sauda itu, ada habatus sauda. Ya wis pira regane? Sekian puluh wis gak apa-apa wis. Ya, gak waras gak apa murah kok. Duh, lihat. Gara-gara itunya. Tapi lihat, kalau seseorang berkata, "Pak, ini loh Pak ada obat ini dikasih resep." Ya. Begitu lihat resepnya, tanya sama apotek, "Bu, berapa kalau nebus resep ini?" 1.500.000. Pasti waras iki koyo obat larang iki soalnya. Waras. Sehat, insya Allah sehat. Kenapa dengan obat-obatan yang hasil hipotesa kita lebih yakin, dengan obat Al-Quran kita nggak yakin? Ya, apalagi sekarang ada apa itu kustu ya, al-kus ya. Itu apa kayu apa itu? Kayu India. Nah, itu juga manfaatnya besar sekali. Bahkan ada lagi yaitu untuk penyakit kecetit, bagian punggung, encok. Itu pernah ada jamaah kita, rumahnya di perumahan Sidoarjo ya. Di Sidoarjo, itu istrinya bilang sebulan jadi kembangnya tempat tidur. Makan, minum, buang hajat, ya sudah di tempat tidur itu nggak bisa, kecetit. Sudah.
Katanya dokter setelah diperiksa katanya harus MRI dan macam-macam sudah. Dan dia takut sama operasi ini. Ya apa ini? Pak Ustadz barangkali ada solusinya. Coba pengobatan Nabi. Apa itu? Buntut kambing betina. Buntut kambing betina. Buntut kambing betina yang sudah dikeringkan, ya. Tulangnya itu ya, tulang ekor kambing betina yang sudah dikeringkan, yang betina tapi ya, dikeringkan sampai kering lalu ditumbuk. Ditumbuk, lalu kemudian dijadikan 2 atau 3 gelas direbus, lalu itu diminum. Kalau tidak kuat dengan baunya, maka dikasih madu boleh, dikasih jeruk nipis boleh, bolehlah terserah. Yang penting itu sumbernya yaitu buntut kambing betina, tulang ekor kambing betina. Itu diminum hari ke 10 apa ke 15. Telepon saya, alhamdulillah Ustaz bisa duduk Ustaz, bisa duduk. Dapat 10 hari lagi, alhamdulillah Ustaz bisa aktivitas. Semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Ya, diabetes, ya, itu ada delima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada riwayatnya delima kulitnya ya yang dikeringkan, lalu kemudian dijadikan itu. Terutama mohon maaf ini untuk bapak-bapak ini, tak kasih tips mumpung ketemu ini ya. Kalau makan kurma, isinya jangan dibuang. Isinya, kita tidak, kalau makan kurma isinya dibuang. Loh, terus dijadikan apa? Kumpulkan, keringkan sampai betul-betul kering, tumbuk. Begitu lembut ditumbuk, jadikan campuran minuman kita. Minum kopi dikasih itu, serbuk itu. Minum teh dikasih itu. Itu kalau Anda minum rutin, maaf ini, ibu-ibu saya minta, bapak-bapak minta maaf. Istri Anda Pak akan mengatakan, mau kemana kamu? Jangan tinggalkan aku. Di rumah saja. Sip ya. Anda tahulah maksud saya gimana, Anda tahulah ya. Itu dipraktekkan ya. Jadi banyak obat itu sebenarnya ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu tadi keistimewaan siwak. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Kapan kita disunahkan untuk bersiwak? Kita disunahkan untuk bersiwak dalam beberapa keadaan, Bapak Ibu sekalian. Kapan saja? Yang pertama, ketika akan melakukan sholat, saat akan mengerjakan sholat itu bersiwak. Dalilnya, buka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim nomornya 198. Sahih Muslim nomor 198. Setelah itu jangan ditutup setelah itu karena nanti nomornya berdekatan semua. 198. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, isinya, jikalau tidak memberatkan bagi umatku, tidak menyulitkan bagi umatku, niscaya sungguh aku akan perintahkan mereka menggosok gigi setiap akan sholat. Nah, aku perintahkan mereka la amartuhum bisiwak. Aku perintahkan mereka dengan bersiwak setiap ma'akul sholatin. Lanjut, setiap akan menunaikan ibadah sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, ketika mau takbiratul ikhram, siwak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, berarti dalam sehari kita itu bersiwak banyak sekali Ustaz. Iya, makanya Nabi bilang, andai kata tidak memberatkan umatku. Nabi khawatir kalau itu memberatkan umatnya. Andai kata tidak memberatkan, maka setiap mau sholat, kusuruh dia untuk siwak, kusuruh umatku untuk bersiwak. Tetapi kalau itu memberatkan umatnya, maka hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah bersiwak ini. Sesekali kita boleh bersiwak ketika mau sholat ya. Jadi mau sholat bersiwak, ini kondisi pertama. Yang kedua, kapan yang kedua? Setiap bangun dari tidur itu bersiwak. Mana dalilnya? Dalilnya silakan bisa dibuka riwayatnya, yaitu riwayat Muslim ya. Di dalam Sahih Muslim ya, kita lanjutkan satu ini, setelah itu kita dengarkan kumandang adzan Isya.
Sahih Muslim nomor 200. Sahih Muslim nomor 200. An Hudzaifah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashuz fahu bisiwaki. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salat tahajud tengah malam. Baik, bangun dari tidur untuk salat tahajud, maka beliau menggosok gigi dengan siwak. nah, nanti ketika mau sholat bersiwak lagi. Bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak. Baik, ada beberapa keadaan yang lain kita disunahkan bersiwak, akan kami sampaikan setelah kumandang adzan Isya. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Baik, silakan dikumandangkan adzan Isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu La ilaha illallah. Allah.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kapan kita disunahkan untuk bersiwak yang nomor 3 sekarang, yaitu setiap akan berangkat menunaikan sholat Jumat. Setiap akan berangkat menunaikan sholat Jumat. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat, yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, nomornya 474, Bukhari 474, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'idin radhiyallahu an qala ashhadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli mukhtalimin wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada. Silakan. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumat adalah wajib atas setiap orang dewasa. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Lanjut. Begitu juga gosok gigi. Gosok gigi, bersiwak ya. Terus? Dan memakai harum-haruman. Baik, memakai harum-haruman. Baik, terus? Selesai sampai di situ ya. Kita lanjutkan sekarang kapan kita disunahkan untuk bersiwak yang nomor berapa ini? 4. Yang keempat, setiap masuk ke dalam rumah. Setiap kita masuk ke dalam rumah, tidak mungkin kita tidak pernah keluar atau masuk rumah. Tentunya kita selalu keluar rumah dan masuk rumah. Nah, ketika masuk rumah dari manapun itu dianjurkan untuk bersiwak. Mana dalilnya? Disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Muslim nomornya 199 dari Miqdam bin Syurai radhiyallahu an, dari bapaknya, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan Ustaz. Dari Miqdam bin Syurai radhiyallahu an, dari bapaknya, katanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, pekerjaan apakah yang pertama-tama dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia masuk rumah? Pekerjaan apa yang Nabi lakukan? Yaitu apabila beliau masuk rumah, yang pertama-tama dilakukan apa itu Ustaz? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, pertama-tama beliau menggosok gigi. Baik, idza dakhala baitahu qalat bisiwak, yaitu dengan bersiwak ya ketika masuk rumah. Kita lanjutkan yang nomor 5, yaitu kapan kita disunahkan untuk bersiwak. Yang kelima, sebelum berwudu atau ketika berwudu atau sesudah berwudu. Boleh dipilih, mau berwudu sebelum wudu atau saat di pertengahan wudu atau juga setelah wudu. Bayangkan banyak sekali, mau wudu bersiwak, mau sholat bersiwak ya. Bayangkan, padahal kita seringkali yaitu batal wudhu lagi. Nabi mengajarkan sebelum wudhu bersiwak atau di pertengahan wudhu. Kapan kalau di pertengahan wudhu? Nabi pernah melakukan setelah berkumur-kumur. Jadi Nabi setelah berkumur sambil melakukan istinsyak, menghirup air ke hidung, lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri, namanya istinsar. Itu dilakukan sebanyak 3 kali, maka Nabi bersiwak. Setelah bersiwak, maka kemudian Nabi mengusap wajahnya 3 kali, tangan kanan 3 kali, dan seterusnya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi di pertengahan wudhu atau setelah wudhu, pernah Nabi lakukan. Jadi ini menunjukkan artinya sebelum, ketika, atau sesudah berwudhu. Mana itu dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, yaitu di juz yang pertama hadis nomor 115. Sekarang kita akan masuk yang ke-6, terakhir, penutup yang ke-6.
Kapan kita disunahkan untuk berwudu? Nah, kalau ini kita bisa lihat yaitu di dalam kitab Al-Hawil Kabir dan Al-Minhaj. Kata para alim ulama, kapan kita disunahkan untuk berwudu? Yang nomor 6 adalah setiap saat bau mulut berubah. Ketika bau mulut berubah, ya, bau mulut berubah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, perubahan bau mulut itu terjadi dalam beberapa hal. Biasanya nih, bau mulut kita ini tidak sedap, itu dalam beberapa hal terjadinya itu. Apa itu? Satu, tidak makan dan tidak minum. Orang puasa perut kosong itu biasa menimbulkan bau mulut tidak sedap. Nah, itu bersiwak. Terus yang kedua, memakan makanan yang memiliki aroma yang tidak sedap. Memakan sayuran atau buah-buahan yang menimbulkan efek bau mulut atau bau badan tidak sedap. Saya tanya, sayuran apa yang kalau kita konsumsi menimbulkan bau mulut gak enak? Peti, jengkol, ya. Kalau buah-buahan apa? Duren, nangka. Kalau sayur-sayuran nambah lagi rebung. Nah itu, kita kalau sendawa baunya nggak sedap. Maka setelah memakan makanan seperti ini, gosok gigi, yaitu bersiwak, ya. Karena terjadi perubahan bau mulut. Termasuk yaitu diantaranya diam yang terlalu lama, tidak membuka mulut untuk bicara. Diam yang terlalu lama, begitu bicara muncul bau mulut tidak sedap. Nah itu bersiwak. Terus lapar yang terlalu sangat, tadi sudah kami sampaikan. Dan juga bangun dari tidur, itu menimbulkan bau mulut tidak sedap. Makanya bersiwak. Nabi bangun tidur bersiwak, mau wudhu bersiwak, mau sholat bersiwak. Masya Allah, ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau mau ditotal dalam sehari semalam 24 jam, tidak kurang dari 20 kali seorang muslim itu bersiwak. 20 kali. Sholat fardu aja 5 kali. Belum ketambahan qobliyah sama ba'diyah. Belum ketambahan wudhu. Mau wudhu, siwak. Ayo dihitung. Tidak kurang dari 2. Mau tidur, mohon maaf, bukan mau tidur, bangun tidur berwudhu. Nanti lama nggak ngomong, bicara, atau mungkin lagi puasa, bersiwak lagi. Maka banyak sekali dalam sehari kita ini menggunakan kayu ini, yaitu kayu siwak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita akan masuk materi yang nomor 4, Bapak Ibu. Apa yang nomor 4? Etika bersiwak, adab bersiwak. Ternyata adabnya tidak banyak, cuman ada 4 saja. Apa itu adab bersiwak? 1, sambil saya praktekkan. Nomor 1, bersiwaklah dengan tangan kiri. Siwak itu dengan tangan kiri, bukan tangan kanan. Bersiwak dengan tangan kiri. Tapi masih koma ini. Jika tujuan bersiwak itu untuk menghilangkan kotoran, sisa makanan yang masih melekat di gigi, atau karena bau mulut, nah itu pakai tangan kiri. Jadi kalau misalnya panjenengan itu pakai siwak, itu merasa ada kotoran atau makanan yang nyangkut di gigi, maka itu tangan kiri. Atau mungkin ada ternyata bau mulut, tangan kiri. Atau mungkin karena ya sesuatu hal yang menyebabkan bau mulut, itu tangan kiri. Tetapi kalau, nah ini ada lanjutannya, kalau tidak bau mulut, tidak ada satupun makanan yang menyangkut di gigi atau kotoran yang melekat di gigi, ya, Anda hanya ingin ya supaya mulut ini tetap segar terus, ya, padahal nggak bau mulutnya itu, nggak bau, ya, maka bukan tangan kiri pakainya, tangan kanan. Jadi dibedakan Bapak Ibu, ya. Orang misalnya kita ngomong kok pakai nutup gini, oh berarti bau mulut saya nggak sedap ini, ya. Orang menghindar dari kita gini kan, oh iya bau mulut, pakai tangan kiri. Siwak. Misalnya apa, selilit itu apa? Selilit itu, ya itu tadi sisa makanan yang menyangkut di gigi, ya. Seperti itu. Kita gini kan pakai lidah. Kok susah pakai ini, tangan kiri, bukan tangan kanan. Ya, seperti itu. Jadi itu yang diajarkan. Tetapi kalau untuk menjaga kesegaran mulut dalam rangka mengikuti sunnah, padahal dia nggak bau mulut, pakai dengan tangan kanan. Faham sampai di sini ya? Mana itu dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomornya 213
di mana Aisyah radhiyallahu anhuma mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi sya'nihi kullihi. Nabi itu memiliki kebiasaan suka mendahulukan yang kanan dalam semua perkara, termasuk menggosok gigi, tetapi tujuannya menjaga kebersihan mulut. Itu kata para ulama. Yang kedua sekarang, mulailah dari arah gigi yang kanan. Dimulai dari arah kanan gigi, kanan, sebelah kanan. Jadi tangannya tangan kiri, giginya yang digosok, gigi kanan dulu, kanan, sebelah kanan. Lalu setelah itu baru gigi kiri. Sekalipun bapak ibu pakai tangan kanan, tetap gigi kanan dulu, baru kemudian gigi kiri. Memulainya gigi kanan. Yang ketiga, lakukan dengan gerakan horizontal terlebih dahulu, baru setelah itu vertikal. Horizontal itu menyamping, jadi gosoknya begini ke kanan. Nah, gosok gini. Setelah menyamping selesai, menurut Anda sudah cukup, baru vertikal, atas bawah. Lah kalau kanan sudah tuntas, baru kiri. Kirinya itu horizontal dulu, nyamping. Setelah itu atas bawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang Nabi ajarkan. Mana ini dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis Muslim nomor 200. Loh, tadi kan sudah dibaca. Iya, di situ ada kata yang menarik. Saya baca teks Arabnya. Perhatikan. An Hudzaifah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashuz gitu ya, fahu bisiwaki. Katanya Hudzaifah radhiyallahu an, apabila Rasulullah bangun untuk sholat tahajud tengah malam, beliau menggosok gigi dengan siwak. Ada kata-kata yashuz yang saya ulang-ulang tadi. Yashuz, ya, terus kemudian shin, waw, sad. Yashuz. Apa itu yashuz? Katanya Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah An-Nawawi. Nah, itu syarahnya Sahih Muslim. Jadi setiap kitab itu ada sarahnya. Sarah itu penjelas. Kalau Sahih Bukhari, nah ini Sahih Bukhari ini hadisnya. Penjelasnya kitab ini ada namanya Fathul Bari. Kalau ini Sahih Muslim ada penjelasnya namanya Sarah Imam An-Nawawi. Sarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi itu. Kalau Abu Dawud itu sarahnya ada penjelasnya namanya Aunul Ma'bud. Jadi satu hadis dijelaskan. Hadis ini terjadi saat Nabi melakukan apa? Maksudnya hadis ini apa? Pelajaran yang bisa kita dapat dari hadis ini apa? Makanya berjilid-jilid Bapak Ibu. Jilid-jilid. Wong Fathul Bari sarahnya Sahih Bukhari itu lebih dari 30 jilid. Nah Bapak Ibu harus punya. Ya Allah Ustaz, wong satu aja belum tak baca, apalagi berjilid-jilid. Nah itu ya. Kalau Tirmidzi itu sarahnya namanya Tuhfatul Ahwadi. Nah itu ya. Jadi semua kitab ada penjelasnya. Enak kalau bisa memiliki buku itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah itu maksudnya yashuz itu adalah kata Imam An-Nawawi menggosok gigi dengan horizontal. Yashuz itu horizontal. Kita lanjutkan. Yang keempat terakhir, disunahkan memberikan siwak kepada orang yang lebih tua lebih dahulu. Jadi pernah terjadi di depan Nabi ada dua orang. Salah satunya adalah orang yang lebih tua. Ya, ini riwayatnya Abu Dawud nomor 50. Hadis Abu Dawud nomor 50. Sebentar ya, saya carikan di sini aja. Ya, yang sudah kita downloadin. Sebentar, hadis Abu Dawud Bapak Ibu. Nah ini, hadis Abu Dawud ya. Mohon maaf ya, ensiklopedia hadis ya, 9 kitab hadis. Kita taruh langsung nomor 50, cantumkan, langsung cari Abu Dawud. Nah ini ketemu hadisnya. Nah ketemu hadisnya ini. Saya bacakan yaitu dari sahabat, dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak sementara di sisi beliau ada dua orang laki-laki, yang satu lebih tua daripada yang lain. Maka Allah mewahyukan kepada beliau, Allah berfirman kepada Nabi tentang keutamaan bersiwak, untuk memberikan siwak kepada orang yang lebih tua dari keduanya. Ya, jadi Nabi caranya adalah kalau kita pegang siwak, di depan kita ada dua orang, satunya lebih tua.
maka berikan siwak kita. Caranya kita potong saja, sisanya yang belum terpakai kita potong, kita berikan kepada orang tua tersebut. Jangan yang bekas kita pakai, jangan ya. Yang belum kita pakai kita potong, kita berikan yang lebih tua. Itu sunnahnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Terakhir penutup materi yang nomor 5. Materi yang nomor 5 apa tadi? Ibu-ibu yang nyatat, 2 hal yang perlu diketahui tentang siwak. 2 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang siwak. 1, yang pertama ini. Yang pertama, WHO merekomendasikan siwak. WHO. Bayangkan. Ya, di mana ini Ustaz keterangannya? WHO merekomendasikan bersiwak. Ini Badan Kesehatan Dunia loh, kali berdunia. Itu mengakui tentang siwak. Mengakui. Terbukti secara ilmiah menurut kesehatan. Diakui. WHO merekomendasikan. Itu bisa kita lihat yaitu di dalam apa ini? Sebuah majalah yang di tahun 1984 ya, baik, yang dikeluarkan oleh WHO terkait masalah siwak ya. Yang kedua, bagian yang harus dibersihkan ketika bersiwak nih, Bapak Ibu kalau sudah punya kayu siwak, ketika menggunakannya yang harus dibersihkan itu meliputi apa saja. Nah, harus tahu ini. 1, permukaan depan, gigi depan. Ya, yang kedua, sela-sela antar gigi, sela-selanya. Yang ketiga, permukaan dalam gigi, geraham dalam. Itu ya. Terus gusi, ya, itu dibersihkan, nggak usah terlalu keras. Ya, gusi. Terus lidah digosok, lidahnya ditarik ke depan, digosok. Ya. Terus langit mulut juga sebaiknya disikat karena itu sumber sarang bakteri. Langit mulut disikat. Itu diajarkan dan ini semua disebutkan dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Tibbun Nabawi. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Tuntas sudah materi kita tentang bersiwak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau kita dipertemukan lagi, insya Allah bahasanya adalah memakai sandal dan sepatu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya, insya Allah. Sampai di sini silakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Ibu-ibu ada? Tidak ada. Baik, bapak-bapak tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Ayo, gimana doa kafaratul majelis? Gimana? Loh, nggak ada yang hafal di sini. Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.